Pertunjukan musik rock bukan hanya soal musik, tetapi 50-60% adalah penampilan mereka di atas panggung. Ada segelintir punggawa-punggawa rock yang tak segan-segan mempertontonkan aksi ritual mereka secara eksplisit. Namun, bukannya menjadi teror berbahaya, hal tersebut malah jadi suguhan menarik bagi para pengunjung yang berdatangan di konser-konser mereka. Sebut saja salah satunya adalah Alice Cooper, yang bukan hanya seorang legendaris, tetapi musisi yang sangat berpengaruh, terutama dalam soal penampilan di atas panggung. Bisa diperhatikan bagaimana cara dia bermain di atas panggung, seperti menggunakan properti, mengatur konsep dan tata panggung. Bisa dilihat konsep yang dipilih Alice Cooper lebih ke teatrikal yang ekstrim, yang orang-orang bilang dengan sebutan shock rock. Pengaruh Alice Cooper terhadap sebagian musisi mungkin bukan pada gaya bermain di atas panggung saja, tetapi lebih kepada idenya, di mana mereka harus berpenampilan segila mungkin. Alice Cooper tidak hanya sekedar musisi dan bintang rock yang sukses, sebab pengaruh besarnya yang menjadi trigger lahirnya band-band terkenal seperti New York Dolls, Kiss, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Motley Crue, Slipknot atau Rob Zombie, di mana semuanya dipengaruhi oleh gaya musik dan aksi teatrikal Alice Cooper yang legendaris. Para penggemar musisi yang kini berusia lebih dari 60 tahun itu juga beragam, mulai dari Salvador Dali, Bob Dylan, Dave Grohl, Foo Fighters, bahkan Johnny Depp, yang pernah tampil satu panggung dengan Alice Cooper di 100 Club yang legendaris di London. Penyanyi rock legendaris itu memiliki nama asli Vincent Damon Fournier. Ia dilahirkan di tepian Detroit, Amerika Serikat pada 4 Februari tahun 1948 silam. Fournier adalah putra kandung dari pasangan Ethel Melanie Fournier dan Ella May. Sang ayah adalah seorang pendeta Kristiani yang taat. Alice Cooper memulai karir di belantika musik dalam usia yang tergolong masih hijau. Di usia 17 tahun, Cooper membentuk band rock pertamanya bernama Earwings. Tak lama kemudian, Earwings berganti nama menjadi The Spiders, hingga berubah nama kembali menjadi The Nest, sebelum akhirnya menggunakan nama Alice Cooper. Uniknya, nama band yang dipilihnya itu didapati ketika bermain papan Ouija, yang dikenal juga dengan nama papan arwah. Tak disangka-sangka, nama Alice Cooper pun melekat jadi identitasnya hingga saat ini. Transformasi nama band ini menjadi salah satu faktor penting untuk merengkuh kesuksesan di industri musik. Ditambah dengan dukungan konsep aksi panggung liar dari Alice Cooper yang menyeramkan, segala aksi Cooper tersebut banyak menuai kontroversi, serta kentara terpengaruh oleh film horor klasik favoritnya, berjudul Whatever Happened to Baby Jane tahun 1962. Cooper adalah sosok musisi cadas yang tak biasa. Dirinya acap kali tampil dengan pertunjukan konser yang terkesan menakutkan. Berbagai atribut maupun properti panggung seram, seperti alat pemenggal kepala, kursi listrik, darah palsu, ular mematikan, boneka bayi hingga pedang pun tak luput ia bawa ke atas gelanggang ketika pentas. Ritual menegangkan di atas panggung kerap ditampilkan sebagai bagian dari pertunjukan untuk menghibur para penonton. Dipadu-padankan dengan tata rias yang seram, tentu akan membuat ngeri siapapun yang tak terbiasa menyaksikan dengan mata telanjang. Ia bahkan tak segan untuk menyembelih hidup-hidup hewan, serta menenggak ceceran darah sebagai bagian wajib dari ritualnya di atas panggung. Seperti halnya saat ia menggelar konser di Toronto pada tahun 1969. Pada salah satu momen yang tak terlupakan, salah satu penggemar melempari seekor ayam hidup ke arah panggung. Sontak sisi venue pun histeris menyaksikan kejadian langka itu. Cooper lalu menggapainya dengan menangkap ayam tersebut, lalu melemparinya ke udara. Saat ayam itu kembali lagi ke tangan para pengunjung, hewan malang itu mati dalam keadaan tercabik-cabik. Namun, beberapa orang meyakini kalau Cooper sendirilah yang telah membunuh ayam itu dan menenggak darahnya. Di aksi teatrikal lainnya, Cooper juga tak sungkan untuk mempertontonkan serentetan adegan menantang maut, dengan duduk di kursi listrik, bermain-main dengan menantang buas, membunuh boneka anak kecil, sampai usahanya mencoba untuk memenggal kepalanya sendiri menggunakan seperangkat alat guillotine.
Nama Alice Cooper digunakannya mengawali karir solonya pada tahun 1974 dengan album pertama Welcome to My Nightmare pada tahun 1975, di mana sebelumnya diketahui bahwa Cooper adalah personel grup band The Spiders yang kemudian ditinggalkannya. Album terkenal Cooper yang lain diantaranya Alice Cooper Goes to Hell, Les and Whiskey, The Alice Cooper Show, Plus the Fashion, Special Forces, Zipper Catches Skin, Dada, Hey Stupid, dan lain-lain. Dan terbaru pada tahun 2003, dirinya merilis album The Eyes of Alice Cooper. Tahun 2011, Alice Cooper berhasil masuk Rock and Roll Hall of Fame bersama nama-nama seperti Neil Diamond, Tom Waits, Dr. John, dan Jordan Love. Tak hanya itu, Alice juga merilis album Welcome to My Nightmare pada tahun ini. Promo album tersebut juga diselenggarakan di Indonesia lewat konser yang bertajuk No More Mr. Nice Guy yang digelar di X Park Plaza Indonesia pada 7 Oktober 2011. Konser Alice Cooper terkenal punya sesuatu yang beda. Setiap kali manggung, Alice selalu bisa memanfaatkan seluruh akses panggung dan juga properti yang telah disediakan. Dalam konser perdananya di Indonesia, bukan cuma kostum yang akan menjadi istimewa, bahkan Alice juga meminta binatang untuk aksi panggungnya. Selama rentang masa 5 dekade berkarir di jagat musik, Alice Cooper terbilang produktif sebagai musisi veteran. Ia sendiri setidaknya telah menelurkan lebih dari 27 album studio, serta sukses meraup keuntungan lebih dari 50 juta kopi dari hasil penjualan album-albumnya. Alice Cooper pun merilis Opus Paranormal pada tahun 2017. Hingga saat ini, Cooper masih dianggap sebagai salah satu figur penting di kaca heavy metal. Deretan lagu hits klasiknya seperti Poison, I'm 18, No More Mr. Nice Guy, $1 Billion Babies, You and Me, School's Out, Only My Heart Talking, hingga Trash masih jadi tembang-tembang wajib para metalhead di segala penjuru dunia. Di tahun 2015, Cooper juga mendirikan sebuah aliansi supergroup bernama Hollywood Vampires, dihuni oleh deretan bintang kelas kakap seperti Johnny Depp dan Joe Perry dari Aerosmith. Mereka telah menetaskan album yang berisi lagu-lagu rock daur ulang, yang juga turut menampilkan banyak musisi tamu, sebut saja Paul McCartney, Brian Johnson dari AC/DC, Slash dan Duff McKagan Guns N' Roses, serta masih banyak lagi. Namun di luar kiprah musiknya, pria penggemar film kartun karya Matt Groening The Simpsons ini juga memiliki hobi bermain golf untuk mengisi waktu luangnya. Hobi ini dilakukannya lantaran sebagai bagian dari terapi untuk melepaskan kecanduannya akan alkohol. Di lain kisah, rocker legendaris Alice Cooper merayakan ulang tahunnya di tahun 2021 dengan merilis single baru, Social Debris. Lagu ini dicomot dari album studionya, Detroit Stories. Social Debris dirilis secara digital dan disertai dengan video musik resmi. Untuk merayakan hari spesialnya, Cooper memutuskan untuk menawarkan Social Debris sebagai unduhan gratis selama 24 jam di situs web pribadinya. Adapun album Detroit Stories dirilis pada 26 Februari lalu melalui Ear Music. Diberi judul berdasarkan kota tempat kelahiran band orisinal Alice Cooper dalam perjalanan menuju kesuksesan, Detroit Stories menindaklanjuti EP atau album ini Breadcrumbs tahun 2019 sebagai penghormatan zaman modern untuk panggung rock and roll yang terberat dan paling gila yang pernah ada. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Cooper menikah dengan Cheryl Goddard, seorang pelatih dansa. Dari perkawinan pria yang pernah menghadapi masalah dengan alkohol ini, dikaruniai 3 orang anak, masing-masing Calico Cooper, Dashiell, dan Sonora. Menyaksikan Alice Cooper selayaknya menonton sebuah pertunjukan sirkus. Ia datang berkelana untuk menghibur penonton dengan berbagai atraksi musik berbahaya. Cooper mampu membuat bulu kuduk penonton bergidik ngeri di tiap penampilannya. Ia tak hanya seorang seniman belaka, tapi lebih dari itu, ia adalah sosok entertainer sejati. Cooper rela melakukan segala aksi maut, sekalipun membahayakan dirinya, demi memuaskan hasrat dan membuat kagum para penonton yang menyaksikannya. Tak ayal, ia pun menciptakan term baru yakni shock rock, sebuah istilah umum untuk para musisi yang memfungsikan musik rock agresif dengan aksi-aksi teatrikal yang tak biasa dengan unsur horor dalam sebuah pertunjukan musik.
Band-band populer semacam Kiss, Marilyn Manson sampai G-War turut terpengaruh oleh sisi pesona liar dan gelap seorang Alice Cooper. Predikat Godfather of Shock Rock pun pernah disematkan kepada dirinya.